Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka kelas 4 bab 8 tema sehatlah ragaku. Materinya adalah bahasa menentukan ide pokok dan jenis paragraf teks, pentingnya air bagi tubuh kita. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung dari sebuah teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa paragraf disebut juga sebagai alinea? Berdasarkan jenisnya, paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih, disebut ide pokok. Ide pokok ini berada di awal paragraf. Maka dari itu paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Contoh selanjutnya, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Nah, setelah kita membaca, kita menemukan bahwa ide pokok pada paragraf ini juga terletak di kalimat pertama, yaitu orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung. Karena kalimat utama atau ide pokoknya ada di awal paragraf, maka paragraf ini juga disebut dengan paragraf deduktif. Berikutnya adalah jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif, yaitu jenis paragraf yang ide pokoknya terletak pada akhir paragraf. Biasanya dimulai dengan peristiwa khusus kemudian kesimpulan. Secara umum, ide pokok paragraf induksi ditandai dengan kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Contohnya, perhatikan kalimat yang diberi garis bawah berikut. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Kalimat ini merupakan ide pokok pada paragraf tersebut, yang mana terletak di akhir paragraf. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Dan jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf campuran atau deduktif induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Meski memiliki 2 kalimat topik, tapi bukan berarti ide pokoknya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Perhatikan paragraf berikut ini. Dalam paragraf tersebut, ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Di awal yaitu pada kalimat mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan, dan di akhir paragraf yaitu dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Maka dari itu paragraf ini disebut paragraf campuran. Perhatikan contoh berikutnya, yaitu paragraf berikut di mana ide pokoknya juga ada di awal dan akhir paragraf. Ide pokok di awal paragraf yaitu di samping itu minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Sedangkan ide pokok di akhir paragraf yaitu proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Oleh karenanya, paragraf ini disebut jenis paragraf campuran. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.